siang. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya, Pandu Krisnapati. Tentunya hari ini nanti saya akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya mengenai tentang masas kebugaran. Tentunya di minggu kemarin saya menjelaskan mengenai tentang masas atau manipulatif di bagian punggung. Ada beberapa manipulatif yang harus memang dilakukan sesuai dengan urutannya. Hari ini saya akan melanjutkan dengan manipulatif paha di bagian belakang. Untuk itu, jika memang video ini bermanfaat bagi kalian, silakan nanti Anda bisa mengikuti video ini sampai selesai. Baik, saya akan menjelaskan manipulatif di paha bagian belakang. Sekali lagi, ada beberapa teknik manipulatif di dalam masas paha bagian belakang. Sekali lagi, yang harus dipahami, setiap awalan eflurase pasti akan diakhiri dengan yang namanya eflurase. Perbedaannya adalah di penekanan ketika pada saat melakukan tekniknya. Diingat lagi, eflurase sama dengan menggosok. Untuk manipulatif paha bagian belakang terdiri dari 4 teknik, di mana teknik ini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah sekali lagi dari Bapak Arif Setiawan. Ada 4 manipulatif. Yang pertama ada eflurase, yang kedua ada petrisase, yang ketiga ada shaking, yang keempat kembali lagi ke eflurase. Bagaimana cara pelaksanaannya? Silakan nanti Anda bisa mengikuti. Diingat, ketika kita melakukan masas, jangan sampai kita lupa tidak membawa peralatan untuk melakukan masas. Yang pertama, sekali lagi, Anda sediakan hand body, vaselin atau minyak zaitun dan sebagainya sebagai pelicin di dalam lakukan. Tidak lupa kita membawa handuk kecil untuk menutupi aurat, atau bahkan kita bisa menggunakan sarung untuk menutupi aurat. Bisa dilihat bagian paha, sekali lagi, paha itu ada bagian kanan dan kiri. Sekali lagi, kita bisa pahami di sini bahwasanya keadaan kulit dari masing-masing pasien itu berbeda. Jika pasiennya memiliki bulu yang lebat di bagian paha, tentunya ketika dalam memberikan vaselin berarti harus lebih banyak. Kenapa? Jika terlalu sedikit akan keset atau kusut, sehingga nanti akan menarik bagian bulu sehingga akan sakit. Jika posisinya memang mulus seperti ini atau tidak ada rambutnya, ya kita sesuaikan aja dengan porsi yang sekiranya nanti kita memberikan atau lakukannya dengan menggunakan vaselin yang tidak terlalu. Yang pertama, kita melakukan dengan menggunakan eflurase. Sekali lagi, jangan lupa dituangkan di posisi tangan. Eflurase kita lihat ini karena ada bagian kanan dan kiri, kita bisa melihat bahwasanya arahnya tidak ke bawah, sekali lagi ya, karena jantung ini ada di bagian atas, sehingga ketika kita melakukan, karena sirkulasi darahnya kita menuju ke atas, sehingga kita melakukan dari posisi bawah dan ke atas. Ingat, di sini ada bagian persendian, depan ada patella dan sebagainya, sehingga kita nanti akan mulai dari posisi di atas bagian lutut belakang. Saya ambil salah satu contoh. Semisal saya melakukan dari posisi paha di bagian kiri pasien. Jadi sehingga saya akan melakukan seperti ini. Saya lakukan oleskan semua di bagian paha. Yang pertama eflurase. Kita bisa menggunakan sama seperti yang di bagian punggung, ibu jari. Kita bisa menggunakan 2 tangan. Caranya bagaimana? Kita di bagian paha kita tekan. Ingat, ini harus luas-luas ini harus benar-benar menapak di bagian paha. Jangan Anda raba seperti ini, nanti akan sakit. Sehingga di bagian ini kita tekan. Ketika tekan kita dorong ke sana. Nah, di sini ada pangkal paha. Sampai pangkal paha kita remas, setelah itu kita buang ke bagian samping. Nah, lakukan lagi. Jadi ini menapak semua. Sama.
Dilakukan kurang lebih 5 sampai 10 kali pengulangan atau jika durasi waktu sekitar 1 menit. Bagaimana dengan bagian yang dalam? Sama, kita melakukan bisa menggunakan tangan di bagian tangan sebelah kanan. Karena tadi kiri sudah, ini kanan sama, penekanannya sama. Cara membuangnya sama ke sana, keluar. Keluar. Jadi jika posisinya seperti ini, ya keluar kanan. Remas. Remas. Berikutnya kita bisa menggunakan dua tangan. Kalau memang semisal posisi pahanya besar, menggunakan satu tangan tidak berasa, kita bisa menggunakan dua tangan. Bagaimana caranya? Kaki terkuat kita, semisal kiri kaki terkuat kita, tangan saya pastinya ada di bagian depan, pastinya sebelah kiri. Kenapa? Ini akan menopang, sehingga saya menggunakan kedua tangan seperti ini, saya tekan, ini tekan, saya dorong bersama-sama sana, remas, remas. Jadi menggunakan dua tangan seperti ini. Ini sekali lagi tidak ada rongga, tetapi semuanya harus menapak sana. Buangnya ke samping. Yang ketiga, berikutnya memanaskan di bagian paha samping. Kita sama bisa melakukan seperti ini menggunakan telapak tangan. Jadi posisi kaki terkuat depan, bisa mengambil seperti ini menapak. Kena semua sampai sini, kita bisa dorong. Nah, kita dorong dengan menggunakan pakat. Ingat, tujuan kita untuk merelaksasikan tubuh. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan bagaimana cara penanganan untuk menangani cedera, karena ini untuk masa kebugaran. Nah, lakukan sama, kurang lebih 5 sampai 10 kali. Setiap tekniknya Anda bisa melakukan 5 sampai 10 kali. Itu untuk eksplorasi. Berikutnya ada yang namanya petrisase. Bahasa Indonesia petrisase adalah angkat dan menekan. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Artinya kita mengambil terus angkat tekan. Bisa dilakukan secara bergantian. Setelah itu nanti kita bisa melakukan angkat langsung tekan. Saya ambil contoh. Bagian ini paha ini yang akan kita lakukan angkat-angkat. Caranya bagaimana? Saya menggunakan kedua tangan, saya melakukan secara bergantian seperti ini. Angkat. Ini bergantian. Ingat, ini tidak ada rongga, pasti ini akan menyipit semua seperti ini. Jadi nggak seperti ini. Nah. Berikutnya bisa menggunakan dua tangan satu bersamaan. Angkat. Ini angkat, tekan. Angkat, tekan. Angkat, tekan. Sama. Dilakukan kurang lebih 5 sampai 10 kali atau mungkin kalau waktu ya itu tadi sekitar 1 menit. Kita bisa menggunakan yang satu mengangkat ibu jari, yang satu menekan seperti ini. Jadi angkat, tekan. Jadi misal bentuk seperti ini adalah ini kita coba dulu tanpa rongga, baru tekan seperti ini. Dilakukan secara merata. Itu untuk petrisase. Jadi petrisase itu adalah mengangkat dan menekan. Manipulatif berikutnya, manipulatif ketiga itu ada yang namanya shaking. Nah, shaking ini adalah menggoncangkan atau menggetarkan, itu bisa diartikan seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, sekali lagi ada beberapa tekniknya berbeda-beda. Yang pertama bisa menggunakan satu tangan, kedua bisa menggunakan dua tangan tapi dari posisi samping, ketiga bisa melakukan dari posisi atas dan bawah. Caranya bagaimana? Nah, silakan Anda bisa melihat di sini. Karena memang sekali lagi ini sudah tidak licin, harus saya berikan lagi, saya ratakan lagi. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda bisa melakukan dari posisi samping kanan dan kiri kita seperti ini. Caranya bagaimana? Kita goncangkan. Jadi posisi
pasien harus rileks. Ini rileks. Kita goncangan seperti ini. Goncangan aja terus kurang lebih sampai 1 menit. Nah. Misal seperti ini sudah, yang berikutnya kita bisa menggunakan satu tangan bisa kita taruh di posisi bawah, yang satu di atas, kita goncangkan ke kanan dan kiri. Nah. Ini untuk memberikan efek rileks sebenarnya, nyaman. Nah, maka tidak heran jika ketika pasien ini dimasas, jika dia merasa rileks dan nyaman, bisa sampai ketiduran. Nah, ini shaking dan kita bisa menggunakan satu tangan seperti ini. Caranya bagaimana? Kita goyangkan ke bagian kanan dan kiri. Kita goncangkan, getarkan. Baru setelah itu kembali lagi ke eflurase, tetapi sekali lagi penekanannya tidak sama dengan yang pertama tadi. Kita rilekskan aja. Kita menggunakan dua tangan, menggunakan satu tangan di bagian dalam, kita buang. Kita lakukan bagian kanan dan kiri secara bergantian. Sekali lagi, kita harus melihat jika kondisi pasiennya besar, artinya berarti tenaga yang harus kita lakukan besar juga. Dilihat kondisi pasien, jika memiliki bulu yang sangat lebat, maka vaselin atau hand body yang digunakan juga harus lebih banyak. Itu. Jangan lupa sekali lagi, masas bagian paha belakang. Ada 4 manipulatif atau 4 manipulasi di sini. Ada eflurase, ada petrisase, ada shaking, dan ada eflurase kembali. Baik, sementara itu dulu yang saya sampaikan. Sekali lagi, masas paha bagian belakang terdiri dari 4 manipulasi. Yang pertama ada eflurase, ada petrisase, ada shaking, dan kembali lagi ke eflurase. Tentunya memang sekali lagi ini yang harus Anda pahami adalah mengenai tentang masas kebugaran. Tidak ada hubungannya dengan masas untuk penanganan cedera. Jadi ini dilakukan untuk memberikan efek relaksasi aja untuk tubuh. Silakan Anda bisa mempraktekkan hal tersebut dan Anda bisa memahami. Syukur-syukur nanti Anda bisa mempraktekkan di rumah dan Anda bisa memahami hal tersebut supaya nantinya Anda bisa melakukan masas tentang masas kebugaran. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk masas kebugaran untuk kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan secara maksimal oleh masyarakat atau oleh seseorang yang ingin melakukan masas kebugaran. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.